Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa ashabihi wa jami' sahabati Rasulullah ajma'in wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsan ila yaumil wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syahidin wa sholihin wal malaikati muqarrabin wa ulama'in amilin wal musannifin wal mukhlasin mujahidin sabda rabbil alamin ila hadrati ikhwani wal hadrati abaina wa ummahatina jadadina jadadina wa nahaqina wa jami'al ladina syadiqa adabari wa bahya wa jir abda wa abda illa ya muqiyamah khusana rufi sultanna awliya syahmutun qadir al-jinani Ustana sultanna awliya wa sa'an qalan sultanna syawala jima'at Muhammad barakah sultanna jima'at ala hadrati wa syayikhina syadina sallallahu alaihi wa sallam Syekh Marjika Mustabar aba'ahu wa man syaikhahu wa nahu sanila man aqafa hadzal majlis masjid al-kamsinah usulihim wa furihim lila ta'alana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu khaitun fiha alfu aqdatin fala yanamu hatta yusabbiha bihi rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Terakhir kemarin kita sampaikan hadisnya bahwa Abu Hurairah itu mempunyai sebuah seutas benang di mana pada benang itu ada 1000 bundelan. Beliau tidak tidur sebelum menyelesaikan membaca tasbih sebanyak bundelan yang ada di benang itu. An Abi Muhammad radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah ayyud du'ai asma'u qala jawfal lailil akhiri wa dubur salawatil maktubati rawahu at-Tirmidzi hasanun hadisin hasan. Diceritakan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila diceritakan qila den ngendikaken di Rasulillah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qila dipun takokaken diaturne li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu doa utawi ndi donga iku asma'u luweh dirungokne lebih didengar oleh Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi Jaufal laili al-akhiri dubu wa duburus shalawatil maktubati. Jaufal laili donga ing dalem tengah wengi al-akhiri kang akhir. Artinya paruh wengi yang kedua. Wa duburus shalawati lan donga ing sakburine salat, sakburine pira-pira salat al-maktubati kang den wajibaken. Terus doa yang paling didengar, yang cepat didengar oleh Allah itu doa yang dipanjatkan tengah malam paruh yang kedua. Waqila setelah jam 1 sampai jam 3. Niku.
Terus niku saat-saat mustajab wakila ya ba'da nisfil laili, setengah terparuh dari malam itu mulai saat mustajabah. Lah kula jenengan sedaya khususnya kula piyambak kalau jam-jam sagitu itu ya enak-enak itu enak-enak itu turu jam 11 jam 1 ning lengger tangi-tangi jam 3:30 cepet niku menanan niku. Inilah doa yang paling didengar oleh Allah menurut Rasulullah jawfal lail. Jadi doa yang dipanjatkan tengah malam. Jadi kita berdoa munajat kepada Allah wan nasuniyam, dan sedangkan orang-orang itu tidur. Wong-wong podo sare kita bangun untuk memanjatkan doa mendekatkan diri kepada Allah, bercengkrama dengan Allah dengan memperbanyak qiyamul lail. Itu doa yang paling didengar. Yang kedua doa yang dipanjatkan setelah sholat maktubah, yakni napa nggih bar salat niku biasa wiritan, mari wiritan lah niku berdoa. Niku insyaallah asma'u lebih didengarkan oleh Allah. Lawan termali tempat-tempat nikang mustajabah termasuk mabainal adzanain. Jadi antara adzan dan iqamah itu tempat yang mustajabah. Wakila lagi disampaikan juga pada napa niku tengah malam pada malam Jumat. Termasuk niku saat-saat mustajabah. Jadi saat mustajabah itu napa nggih donga-donga sing dipanjat ini kanahu la hijaba bainallah wa bainal abdi. Seakan-akan enggak ada penutup lagi antara Allah dengan hamba itu. Ini saat mustajabah. Setiap malam Jumat itu ada saat mustajabah, tapi kita nggak tahu di mana persisnya. Makanya malam Jumat itu termasuk Sayyidul Ayyam. Makanya kita banyak melaksanakan ibadah agar bisa mendapatkan saatul mustajabah itu. Ya untungnya kita nggak ngerti ya, itu jujuk tok seperti itu. Niki itu adalah nama niku ad-du'a'u asma'u indallah. Jadi bahkan ketika kita bangun di tengah malam, ambil air wudhu, kemudian kita sholat dan kita meneteskan air mata. Jadi air mata yang menetes di tengah malam ketika orang-orang sedang enak-enaknya tidur, kita bangun kemudian qiyamul lail, sholat 2 rakaat atau berapapun rakaat berulang-ulang. Nah, kemudian kita berdoa meneteskan air mata, ngelingi dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Lah ini tetesan air mata inilah yang tudfi'un nar, ini yang bisa mematikan api neraka. Jadi qiyamul sholat jawfil lail wan nasunyam niku termasuk saat-saat mustajabah. Walaupun ganjaran dia gede, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang istiqomah dan terbiasa bangun malam saja yang merasa mudah untuk melaksanakan qiyamul laili jawfil laili al-akhir, jadi paruh malam kedua. Hadis yang berikutnya An-Nu'aim ibnu Mujmir radhiyallahu anhu qala salaitu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara bismillahirrahmanirrahim summa qara'a summa yaqulu walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'aim bin Mujmir radhiyallahu anhu qala matur sapa Nu'aim salatu salat sapa kula khalfa Abi Hurairah ing sak burine Abu Hurairah, tegese makmum kalih Abi Hurairah. Suatu saat saya salat berjamaah bersama Abu Hurairah.
Faqara'a mongko maca Abu Hurairah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sak terus summa qara'a kemudian maca bar bismillah Fatihah surat dan sebagainya selesai kemudian salatnya rampung summa yaqulu nuli ngendika sapa Abu Hurairah waladzi nafsi biyadihi waladzi demi zat nafsi utawi awak kula iku biyadi ing dalam kekuasaane alladzi ini satemene kula kata Abu Hurairah iku la asbahukum yakti luweh nyerupani timbangane sira apane salatan apane salate bi Rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasa'i wonten kitab Bulughul Maram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata aku sholat di belakang Abu Hurairah tegese berjamaah dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah baca bismillah, setelah bismillah ya alhamdulillah dan artinya membaca Fatihah dan seterusnya sampai salam. Sumaya kulo nuli ngendikan sapa Abu Hurairah waladzi nafsi biyadi inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah demi zat yang menguasai jiwaku atau demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya sesungguhnya aku adalah yang lebih menyerupai daripada kalian dengan sholatnya Rasulullah demi zat yang di jiwaku ada di tangannya sesungguhnya di antara kalian akulah yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi setelah selesai sholat kemudian menyampaikan pada jamaah. Nah, ini loh. Jadi ngakoni sesungguhnya di antara kalian ya akulah yang paling serupa sholatnya dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu selalu ngintil itu mengikuti kemana kanjeng Nabi itu tindakan tadi. Juga ketika jamaah dan dia Abu Hurairah ini selalu perhatikan mengikuti apa sholatnya Nabi inilah. Lah terus sholatnya Abu Hurairah ya apa? Ya seperti yang diceritakan sahabat-sahabat, seperti yang disampaikan oleh dalam hadis Kanjeng Rasul. Seperti itu. Ini membicarakan bahwa Abu Hurairah itu lebih menyerupai pada sholatnya Rasulullah karena memang Abu Hurairah adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah sahabat paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Hurairah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya jahru bi bismillahirrahmanirrahim rawahul Bazzar. Wa qala al-Hafidz al-Haizimi fi Majma'il Zawadid rawahul Bazzar wa rijaluhu mausuquna. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiya sesungguhnya nabi kana ana sapa nabi iku ya jaharu banterake nyerokake bi bismillahirrahmanirrahim kelawan wacan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Jadi menurut Al-Bazzar bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu ini menyampaikan bahwa Rasulullah itu mengeraskan bacaan basmalahnya. Lah kok ada yang tidak mengeraskan itu mendapat ijtihad ulama yang lainnya. Karena indah Syafi'i memang bismillah itu sebagian dari ayatnya surat Al-Fatihah itu. Nah, ini
Rawahul Bazar diriwayatkan oleh Al-Bazar wa qala Al-Hafidz Al-Hazimi fi Majmu'i Zawadid, dan Al-Hafidz Al-Haisami ini menyampaikannya dalam kitab Az-Zawad, Majmu'i Zawaid. Sedangkan mausukun rijalnya, perawinya yang membawa meriwayatkan hadis itu mausukun semuanya bisa dipercaya. Tidak ada yang ahli kadhib, tidak ada yang macam-macam lah ini. Dan itu juga menjadi satu persyaratan untuk mengumpulkan hadis-hadis ini. Itu riwayatnya seperti salah satunya. Berikutnya halaman yang ke-9, an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kanat qira'atuhu muddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin akhrajahu al-Bukhari wa qala ad-Darqutni isnaduhu sahih. Diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu annahu sa'atumani Anas iku su'ila Anas iku suira ditakoni ngan qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking wacane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan ini, kalau ada menanyakan kebaikan keadaan sahabat Rasul bagaimana? Kemana? Pernah ada 3 orang sahabat, yang satu ora rabi. Mergane apa wegah lek ibadah itu terpotong gara-gara ditinggal rabi. Lek rabi ngurusi bojo, lek ora di bojo, kalau dulu sebelum menikah itu hanya jatuh ngurusi dirinya dengan Allah. Dasar terus rabi, khawatir nanti istrinya bisa menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Tapi kalau kita lihat dari usul fikih, maka sebuah rumah tangga suami dan istri itu merupakan jembatan. Jembatan untuk meningkatkan ibadah. Sebab apa? Ketika orang sudah menikah, ibadahnya akan dilipat gandakan pahalanya, bukan malah ditinggal. Itulah jadi. Bahkan yang satu lagi tidak mau selalu berpuasa sepanjang tahun. Yang satu lagi kalau malam sholat terus tidak pernah tidur. Nah ini kan Nabi juga bersumpah, demi Allah inilah akhsyakum, aku luwih wedi karo Gusti Allah timbang awakmu. Tapi aku lek salat juga turu, aku juga rabi gitu. Wa tazawwajun nisa'an. Jadi kenapa? Karena kita semua anggota badan juga punya hak. Kalau malam waktunya tidur ya digunakan tidur, sehingga bisa istirahat. Nah, inilah. Ini tentang sifat-sifat salatnya Nabi. Anas radhiyallahu anhu su'ila an qiraati Rasulillah. Faqala kanat qiraatu muddan. Su'ila ditakoni sapa Anas ya. Ngan qiraati Rasulullah saking wacane Kanjeng Rasul wacan Fatihah dan suratnya. Faqala mongko jawab sapa Anas, kanat ana apa qiraatuhu bacaane Rasul iku muddan panjang. Bacaannya panjang. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah ini. Dan seterusnya. Artinya ketika baca Ummul Kitab, dia bacanya muddan. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Apa bacaan surat Al-Fatihah. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan waqala ad-Darqutni isnadu sahih. Sanadnya sahih menurut perawi ini, yakni menurut ad-Darqutni. Ya, ini jadi bacaan salat Rasulullah itu panjang.
Bahkan sholat isya mulai dari ba'dal isya sampai subuh, sehingga kakinya itu ampean itu pecah-pecah mengeluarkan darah. Sampai oleh Aisyah itu dipun atur Kanjeng Nabi bagi panjenengan iku la ibadah dilongi ampun atas sangat-sangat ini syukur jenengan pun medal getihipun iku lho. Apa jawabnya? Apa kamu tidak suka kalau saya menjadi hamba Allah yang taat? Itu. Lah ana mengalangan ibadah apa kowe ora seneng lak aku cedhek karo Gusti Allah. Aku seneng ahli ibadah. Lah niku. Bukan jawab tidak, jangan, tapi dengan bahasa politik ya seperti itu. Niku. Apa kamu nggak suka kalau saya jadi orang yang dekat dengan Allah? Nih. Hadis yang ke-40 halaman 286 an Anas radhiyallahu anhu ad-du'a la yuradu bainal adzan wal iqamah. Ngana nasir artos saking sahabat Anas radhiyallahu ad-du'a doa iku la yuradu raditullah bainal adzan antara adzan wal iqamati lan iqamah. Jadi antara adzan karo iqamah iku kudune ndonga. Ora jagongan ora rokokan. Ngenteni imam, ngenteni qomat jagong rokokan. Nah, ini tidak itu sangat-sangat sangat disayangkan sekali. Eman-eman terlewatkan saat-saat seperti itu. Nah, inilah ma bainal adzani wal iqamah. Mulane untuk menjaga itu setelah begini mbah-mbah biyen para wali lek bar adzan kono sunat sing cah iki padha pujian. Niki itu doa. Donga sing dijahron sebagai pelajaran sekaligus untuk apa? Untuk pembelajaran. Makanya ada seorang tokoh di Pacitan ini, kok seandainya mbah-mbah dulu kuwi lek wiritan ora seru, kira-kira kaya aku ya ora iso wiritan. Itu lah. Mengakui. Bahkan beliau ini termasuk kelompok orang-orang yang saya enggak suka wiritan. Termasuk orang lingkungan orang yang enggak suka wiritan. Tapi dia mengatakan seperti itu, bentuk keterus-terangan itu. Makanya di dalam adhkar kitab al-adhkar itu disebutkan juga bahkan itu pujian-pujian isinya doa-doa, sholawat dan sebagainya lah ini. Itu yang tidak ditolak itu adzan. Itu kebijakan para wali, kearifan lokal. Lah golek wong Arab ya ora enak. Kita karena bijaknya orang Jawa. Itu makanya dungane ada sing basa Jawa, ana sing sholawat ana. Itu bukan nyanyian tanpa tujuan. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu lawang nang masjid kok guru nyanyian gelenggengan, nah itu bukan. Itu hanya karena tidak suka saja. Yang jelas itu adalah bagaimana menjaga agar kita ini bisa menggunakan, memanfaatkan saat waktu istijabah ini. Waktu istijabah ini. Secara kalau di desa-desa satu yang pegang mic, nah sekarang pakai mic, nah ini sebagai imamnya, semuanya ikutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini doa
salati bil qulub yang sering kita dengarkan di masjid-masjid dilanggar-langgar. Fadilahnya subhanallah kalau sholawat itu satu ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah, pasti diberikan pahala. Tapi juga tempatnya, kalau di tempat-tempat yang dilarang gak seyogianya untuk baca kalimat thayyibah ya jangan dibaca, seperti di kamar mandi, di WC, nah ini di tempat-tempat yang jorok-jorok itu nggak boleh. Nah itu, ini menjaga agar kita berdoa agar bareng-bareng berjamaah gitu, semuanya ngikuti. Nah itu menjadikan semuanya berdoa. Kalau tidak begitu, kalau diam saja, yang satu ikut jagong, ya itu. Dengan yang bahkan mohon maaf kadang di satu tempat itu ya lebar adzan ngono malah pada jagongan rokokan. Nah, begitu imam ini itu kawannya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru gudu masuk ke masjid. Kalau ke masjid itu kan bak seperti ini, nawaitul itikafah sunatan lillahi ta'ala, kita niat itikaf di masjid ini. Nah itu, kemudian di situ membaca sholawat dan sebagainya, niat ibadah, semuanya kan itu pahala gitu. Loh ini baca sholawat mengganggu saja, apakah tidak lebih baik diam biar orang-orang ibadah jadi khusyuk? Mohon maaf pangapunten, khusyuk itu tidak ditentukan dengan jahron atau sirron, tapi kondisi kenangan kefokusan hati kita. Ini kembali pada hati kita. Kalau kita mendengar orang yang baca seperti sholat apa khusyuk biasa, kenapa? Ini adalah kalimat-kalimat thayyibah yang bisa mensupport pada kekhusyuan, pada ketadarruan, ya, kepada DP kita kepada Allah, pada ketawaduan, kita merasa lebih hina, lebih handap asal lagi di hadapan Allah. Ini bacaan sholawat, zikir-zikir itu. Makanya itu adalah termasuk namanya itu dawaul qalbi, tombuh hati ya seperti itu. Hati bisa taslim, betul-betul taslim. Ya, makanya ad-du'a la yuradu bainal adzani wal iqamah. Monggo bentuk doanya monggo gitu. Niki pada hadis berikutnya Anas radhiyallahu anhu ad-du'a bainal adzani wal iqamati mustajabun fad'u. Ad-du'a utawi doa bainal iqamati bainal adzani antarane adzan wal iqamati lan iqamah iku mustajabun diijabahi. Fad'u mongko padha ndonga kabeh. Rawahul arba'ah, hadisun sahih. Anas mengatakan bahwasanya doa antara adzan dan iqamah itu mustajab, maka berdoalah kamu. Hadis ini diriwayatkan Imam Arba'ah itu Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud. Nasai, Tirmidzi, Nasai. Itu urutannya seperti itu. Kalau Rawahul Khamsah tambah Abu Dawud. Kalau Sitah tambah Ibnu Ahmad, Rawahu Ahmad itu. Nah, ini niku napa niku perawi-perawi hadis. Nah, ini loh dua hadis ini menyebutkan tentang mustajabnya atau istijabahnya doa antara adzan. Bahkan yang ketiga ini, Anas radhiyallahu anhu ad-du'a mustajabun bainan nida'i wal iqamah. Kalau yang kata bainal adzan wal iqamah, ini bainan nida' wal iqamah. Redaksinya Rawahul Hakim, ini diriwayatkan dari Imam Hakim. Dan berarti ini dari berbagai sumber yang meriwayatkan hadis ini tentang istijabah itu doa bainal adzan wal iqamah. Ini gitu. Ini ya kadang-kadang saya enak urusan rumah dan sik lah dilingkas barang titik roro iqamat. Ini iqamat ada lagi dikit-dikit lah ini gini. Ini penyakit awake ngoten niku. Pujian kelar-kerangi di sementara
awak dhewe sing kena nang omah ae. Bahasan wis dikomati, alah adek wis komat. Ini padahal sepujian wis kesel ujian. Didelok ya lebih dari 15 menit pisan niku. Nah, insyaallah niki. Niki monggo sedapat-dapat mungkin telaten saat mustajabah seperti ini jangan kita lewatkan. Kalau sampai dilewatkan sayang sekali. Eman-eman itu. Kita telaten ini. Berikutnya hadis tentang ya Umar Rafi idza qumti ila sholati fasabbihillah ta'ala asyran wa halilihi asyran wa ahmidihi asyran wa kabirihi asyran wa astaghfirihi asyran fa innaki idza sabbahti qala hadzali wa idza halalti qala hadzali wa idza hamidti qala hadzali wa idza kaburti qala hadzali wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Dari Umi Rafi ya. Wahai Umi Rafi, ketika kamu menjalankan ibadah salat, setelah menjalankan ibadah salat itu fasabbihillah, maka kamu bertasbihlah 10 kali, bertahlillah, bertahmidlah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan 10 ini Bu. Nah, ketika kamu itu mengucapkan tasbih, apa jawabnya? Hadzali, kata Allah. Ketika bertahlil la ilaha illallah, itu hadzali, kijaku. Ketika kita berucap tahmid, hadzali. Ketika kamu baca takbir, hadzali. Iku untukku. Tak aku. Nah itu oleh Allah seperti itu. Tasbih itu semuanya didaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istaghfarti, ketika meminta ampun, astaghfirullahaladzim, apa jawab Allah? Qad fa'altu, wis tak sepuro. Nah niku. Jadi Allah innallaha ghafurur rahim di situ itu. Maha pengampun, maha kasih sayang. Nah niki. Subhanallah, inilah wa idza astaghfartu fa'altu. Inilah rahasia-rahasia kenapa kita setelah sholat saat yang mustajabah kita istighfar, bertasbih, tahmid dan seterusnya ini sampai 10. Itu rahasianya kita akan diampuni. Kenapa ketika baca istighfar qad fa'altu, wis tak sepuro awakmu. Nah, inilah qala Ibnu Ghulam, qala Ibnu Hajar hadisun hasan. Jadi menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Ghulam ini hadis hasan. Nah inilah. Jadi ini babakan maca donga yang semuanya itu doa yang istijabah. Doa yang istijabah itu adalah antara azan dan iqamat. Kemudian saat-saat mustajabah juga adalah paruh kedua daripada malam. Jadi tengah malam sing nomor 2 itu saat-saat mustajabah. Mulanya pada umumnya orang-orang pada tidur, kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat apapun juga mohon pada Allah. Itu. Nah, ini saat-saat mustajabah antara adzan, antara setelah sholat maktubah. Setelah maktubah itu juga napa niku saat mustahil. Mulane kalau kita semua setelah batal maktubah itu jangan sampai kita ya mat kolam jim wayah komat lagi teko
imam salam lencing. Bahkan ada ucapan apa ini ya, apa ucapan ulama yang betulan atau hanya istilah orang-orang yang mudah agar mudah diterima, itu mengatakan man lawir ba'da sholati kal kirdi, jadi sapa wong sing ora gelem zikir, ora gelem wiritan bar salat, kal kirdi kaya kethek, kaya koyak. Koyak itu kan noleh nyuwun, noleh nengen nyolot gitu loh. Jadi matko lamcing masalah assalamualaikum plencing, nah itu jadi jelut nah itu. Apakah ini kaul beneran apa kaul cah pondok asing itu? Man lawir tabata sholati kal kirdi, sapa sing ora gelem wiritan bar salat kaya koyek itu. Noleh nyuwun, noleh nengen nyiwa plencing, itu nyolot. Itu nggak tahu itu apa ya, apa guyon parikenone cah santri-santri pondok atau memang kaul ulama itu loh. Nabi jelas bukan itu, jelas bukan itu. Nah itu. Nah, ini makanya perlunya kita selalu al waktu kasaif, waktu itu bagian pedang. Di dalam takto kota akal. Kalau kita nggak bisa menggunakan, maka dia akan melukaimu, akan menebas kamu, akan memotong leher kamu. Apa artinya? Ketika kita nggak bisa menggunakan waktu itu, fa'anta minal khasirin, maka kita akan menjadi orang yang merugi kalau kita nggak menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Makanya waktu kayak pedang, kita nggak terasa menggunakan waktu sudah pas atau belum. Nah ini, tapi yang jelas kita ya mengoptimalkan penggunaan waktu untuk beribadah. Mengatakan para jamaah yang bisa kita aturkan pada malam ini, barangkali ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bareng-bareng, monggo. Sementara waktu kami serahkan pada panjenengan sedaya, monggo barangkali ada. Ya. Seperti yang hadis terakhir malam. Okay. Fasabihilan ta'ala asyran wa alaihi asyran. Ada hadis seperti 10-10. Kemudian ada yang 33. Nah, kalau yang 33 itu kan ketika suatu saat Kanjeng Nabi sudah berwurudnya, Nabi itu kan ada seorang yang sudah tua itu protes gampang. Ya Nabi, pripun Gusti Allah ini bahasa komunikasi kita saja. Itu orang yang kuat itu yang punya, ini betapa untungnya dia bisa berjuang dengan hartanya. Ya, sementara kita ini nggak bisa apa-apa. Ketika kami sholat, mereka juga sholat. Ketika kami zakat, mereka juga zakat. Tapi ketika mereka berjuang dengan hartanya, kami nggak bisa apa-apa. Kemudian Rasulullah, apakah kamu mau saya tunjukkan jalan? Mau ya Rasul. Maka itulah baca subhanallah walhamdulillah, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 setelah salat. Itu pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Nah, itu lah. Keutamaan atau derajat dari dua hadis antara yang 33 dan yang 10 ini, pertama sama-sama diberi sholat. Nah, itu kalau itu Prof Zahra itu pernah ngamakan memang ya yang benar ya ini setelah hadis ini 10 itu. Adapun yang perasaannya terus itu, nah itu ini. Jadi baca tasbih 10 kali. Kalau Prof Zahra pernah menyampaikan ya itu ya dibaca memang seperti itu. Tuh. Kita kumti ila sholati. Oh iya sorry itu. Kita kumti ila sholati. Jika kamu akan sholat, kampungan itu. Kalau batal, Nah ini kalau dikeragikan dengan hadis-hadis sebelumnya, setelah adzan, kemudian sholat, sebelum sholat kita ditanya ini.
tasbih 10 itu lah ini. Itu isiannya itu. Termasuk doa antara bainal adzan wal iqamah. Bahkan yang wonten pondok saya dulu itu kalau antara adzan iqamah itu mergo napa nih ya, ini menjaga karena saking ngati-ngatine Mbah Yai itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hasanah wa qina itu akhirnya apa? Karena santri ada pujian seperti diri di berpagah kuwi dilarang. Wis saiki ora sah pujian lek bar adzan bar qobliyah padha ngaji Quran. Akhirnya itu jadi waktu itu akhirnya ya tidak ada pujian, akhirnya ya terus ngaji Quran itu, ngaji Quran. Kalau nemoni di pondok kami pernah seperti itu. Alasan Mbah Yai podo ngaji mergane apa? Nyocok nih lagune tapi merubah ayatnya tidak oleh itu. Biasanya wakina ada tuh. Nah, ada lagi untuk wakina ada benar ada ditasdidkan ini. Jadi fasohahnya itu. Sebetulnya penak tidak wakina dolar kan biasanya nyeret kan. Wakina ada benar itu juga enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi kalau difasokahkan enak juga. Cuman karena tidak semua yang pujian itu lisannya itu lisan fasih dan ciliknya itu dianggap. Nah itu ya, ini untuk menjaga itu di tempat kami dulu pernah dilarang. Dilarangnya bukan berarti karena apa? Karena nggak suka itu enggak, untuk menjaga agar tidak salah melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah atau ayat Al-Qur'an, dan untuk menjaga ihtirazan lima'anihi, untuk menjaga daripada makna daripada kata-kata yang diucapkan itu. Nggih. Iku nggih. Jadi itu apa niku? Doa bainal adzan wal iqamah. Ngoten nggih. Nggih, wonten malih. Itu yang terkait dengan amaliah kita. Kalau di nanti seperti itu ya apa? Itu kalau nabi-nabi yang lain kan seperti Nabi Yunus itu bisa keluar dari mulut. Itulah itu kalau mana momen 10 malam itu apa? Pertanyaan ya, kalau memang di dalam kitab apa nggih? Niku Asyura itu merupakan kita puasa Asyura itu memang sebelum diwajibkannya Ramadan Asyura itu. Jadi Asyura itu sunnah muakkadzah, memang sebelum diwajibkannya Ramadan itu puasa Asyura itu yang diwajibkan. Nabi-nabi dulu sebelumnya diwajibkan pada 10 Asyura itu. Kalau peristiwanya itu peristiwa yang pada nabi-nabi sebelumnya kita tahu Nabi Nuh mendarat pada dari banjirnya, Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun dan seterusnya pada. Tapi kalau kanjeng Nabi Muhammad itu ya apa ya, kita momentum yang ada di sana itu kalau Asyura disunahkan kita menyayangi apa tausiul ayal pada anak-anak yatim. Jadi kita melonggarkan beban-beban pada keluarga kita dan juga memberikan kasih sayang menyayangi anak-anak yatim itulah. Ini momentumnya kejadiannya apa itu belum tapi yang jelas di hadis beliau seperti itu. Jadi kalau 10 Asyura itu bahkan beliau 10 Asyura pasti puasa.
Pernah, tapi kalau yang 9 Asyura beliau belum puasa, tapi sudah berniat. Seandainya umurku panjang sampai ke depan, pastilah aku akan berpuasa pada Tasu'a. Jadi sunat hamiyah, sunat apa? Sunnah hamiyah gitu. Sudah ada himmahnya, ada kemauan, tapi belum dilakoni, beliau sudah keburu sedo. Ini itu. Jadi kalau yang tanggal 10 itu kejadian apa bagi Nabi yang dialami itu kita memang belum menemukan yang spesifik. Cuman hadis-hadis itu menyampaikan kalau 10 itu disunahkan kita menyayangi anak yatim, bahkan kita juga akan berpuasa sebagai bentuk empati kita kepada para nabi-nabi yang dahulu, karena pada 10 itu diberikan kemenangan gitu. Seperti itu nggih. Ngaten Pak, tahu nggih. Mungkin itu yang kita tahu. Kalau yang kejadiannya itu karena Nabi Ijazah bukan lepas dari bahaya, bukan sekali 2 kali. Ketika diburu Sorokoh, mau dibunuh Sorokoh ambles itu. Ketika mau dipenggal lehernya di kebun kurma oleh Daksur itu juga dia, itu kan semuanya lepas gitu kan. Nabi Muhammad itu nggih. Nggih, saya kira dari sini para jamaah semuanya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan maunah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan utamanya mendakwahkan amal ibadah melalui hadir di masjid-masjid taklim seperti ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Kita hantarkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.